Sepanjang minggu ini kita sudah diberkati, kita sudah diberikan pertolongan oleh Tuhan, dan kita boleh datang kembali ke tempat ini untuk mengucap syukur, untuk boleh bertemu Tuhan secara pribadi. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan yang sudah Kau berikan buat kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Tuhan, Kau sudah tolong kami, Kau sudah menyertai kami hingga boleh kami di tempat ini Tuhan, untuk kembali Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan, berkiranya hanya Engkau yang beracara tempat ini, Engkau yang melindungi, menyertai, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang tulus. Berkiranya hanya kuasa yang dari Engkau Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
memuji Tuhan, amin. Kita mau bersama malaikat di surga, kita mau memuji Tuhan. Nyanyikan hidupmu
Gohan dan Ibu Linda. Kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, sudah mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada tempat ini, kami menaikkan pujian penyembahan kami. Terimalah Tuhan setiap persembahan kami, pujian kami yang kami naikkan, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan dalam kerajaan Tuhan
kami Tuhan, agar kami bisa untuk itu semuanya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Kau kuasai tempat ini, Kau kuasai hati kami, Kau kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu senantiasa tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Mampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu saya persilakan doa banyak. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Sehat? Sehat. Tadi banyak yang ya. Mari sama-sama kita pandangan itu kita supaya kita lebih yakini bahwa apa yang kita percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sehat. Semangat, semangat mengalahkan penderitaan. Amin. Pun hari ini banyak yang menderita sakit. Saya tadi sudah bilang sama Kisha, nanti kalau saya batuk, minta tolong berikan air hangat ya. Saya juga gini, suara saya juga berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, syukur dalam keadaan apapun, kalau Bapak Ibu Saudara masih diizinkan untuk datang ke tempat ini untuk berbakti bersama-sama. Kita bersyukur itu semua karena Tuhan baik. Amin. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Jadi ini membuktikan semakin kita ikut Tuhan, akan ada semakin banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi yakinlah bahwa semakin ikut Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Ya, karena kita sudah mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah memberikan apa yang kita hati kita ini untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama kita baca satu ayat yang ini pasti Bapak Ibu sudah hafal, saya yakin hafal semuanya, tetap kita akan baca bersama-sama di Ibrani 11 ayat 1. Ya, punya siapa itu ayo? Ibrani 11 ayat 1, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Siapa yang hafal ayat ini? Berarti tidak hafal semuanya? Tidak. Hafal tapi lali. Sudah tapi belum gitu ya. Ayo baca sekali lagi biar saudara yakin dan tambah mantep derek Gusti ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita beriman kepada Yesus. Amin. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, ini secara keseluruhan ya mencakup 6 agama yang ada di Indonesia. Jadi iman itu adalah percaya kepada Tuhan dan nabinya. Ya, tadi kan bilang kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, jadi secara umum. Nah, tetapi kalau kita ini
Iman itu hal yang mempercayai ya segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau tanya, tadi malam saya tanya pada anak-anak muda remaja, tapi yang tadi malam ikut tidak boleh ngomong. Ya, saudara tahu optimis apa? Yakin. Ayo, selain yakin apa? Kepastian. Bapak Ibu Saudara, kalau iman apa? Tadi? Oke, percaya belum lihat. Berarti iman dan optimis itu sama atau beda? Yang bilang sama angkat tangan. Berarti semuanya bilang beda ya? Ya. Oke, saya tanya, Waris apa bedanya? Dulu. Nanti Dewi ditakonin. Repot sama ini dulu itu ya. Itu lagi kayak gini. Ayo, apa bedanya iman dan optimis? Tak takonin sih nggak tahu jawab gitu ya, nggak tahu ngomong gitu. Apa bedanya iman dan optimis? Karena tadi saya tanya, iman dan optimis itu sama atau beda? Beda, yang nanti ada yang ngomong sama. Tadi ayo, jadi orang Kristen itu harus konsisten, yo enggak gitu ya, ya dan tidak. Sama atau beda? Loh, siapa yang ngomong sama? Ayo, bedanya apa? Bedanya apa? Iman. Oke, iman kepada Tuhan. Iman pada Tuhan, optimis pada kemampuan diri sendiri. Selain itu, apa lagi? Ini saking ini berdengkur, saya naik turun, nanti saya jatuh. Soalnya hil saya tinggi, supaya saya tidak tinggi. Ayo, apa lagi? Keraguan. Optimis ragu. Ayo, Bapak Ibu Saudara yang mungkin jawab di dalam hati masing-masing. Saya mau kasih tahu dulu. Saya cek dulu di kamus besar Indonesia. Soalnya kalau kita ngomong kan kadang-kadang yoiku artinya yoiku. Saya mau cek dulu ya. Jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia itu optimis itu adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik, ya, berpengharapan baik, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi kalau orang optimis, dia lihat bahwa segala sesuatu, dia yakin bahwa ini baik, makanya dia optimis. Nah, ada lagi satu paham, yaitu kalau kita bicara paham berarti ditambahin tambahin optimisme, yaitu paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, atau sikap yang selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Ya. Jadi kalau itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau iman menurut Kamus Besar itu adalah kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, iman dan optimisme ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Jadi seperti yang tadi dilihat, saudara dengar, kalau menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu orang yang selalu berpengharapan baik, ya. Nah, optimis itu berkaitan dengan keyakinan untuk meraih yang baik, lebih baik, bahkan yang terbaik. Saya kemarin tanya kepada salah satu pemuda yang sering ikut tanding olahraga, ya. Jadi ikut lomba-lomba. Saya tanya, ketika kamu mau tanding, kamu beriman atau optimis? Optimis, ya. Jadi optimis menang, ya kan?
Jadi dia kayak berpengharapan, keyakinan bahwa dia akan menang. Nah, Bapak Ibu Saudara kalian, optimis itu berkaitan dengan keyakinan untuk mendapat sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang lebih baik, bahkan yang terbaik di dalam hidupnya. Nah, jadi optimisme itu berhubungan dengan hal-hal yang duniawi yang pada umumnya manusia itu berusaha untuk mencapainya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sering dengar motivator itu kalau ngomong kita pasti bisa meraih kekayaan, bisa meraih kesuksesan, benar ya? Jadi optimis itu membuat kita itu semangat untuk meraih apa yang kita inginkan. Anak-anak kenapa belajar dengan giat? Dia optimis kalau dia akan mendapat nilai yang baik, ranking 1. Kalau bisa sekolahan, ya. Kenapa dia ikut lomba dengan berlatih keras? Karena dia ingin mendapatkan juara 1. Kenapa orang-orang dewasa itu bekerja siang, malam, pagi, petang, sore, tak kenal capek? Dia berkeyakinan optimis dengan bekerja keras, maka dia akan bisa jadi paling tidak dengan saya bekerja, keluarga saya tidak akan kelaparan. Paling tidak kalau saya kerja, saya punya uang dan saya tidak merepotkan orang, benar ya? Paling tidak kalau saya kerja, saya dapat gaji, kehidupan saya itu lebih baik. Kalau anak-anak saya mau misalnya minta jalan-jalan kan, atau minta jajan kan, itu optimis yang ada pada setiap orang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau iman itu berhubungan dengan kepercayaan meskipun itu tidak nampak, dan iman itu sanggup melihat hal-hal yang jauh lebih baik daripada yang dipikirkan. Orang akan berpikir bahwa kalau saya melakukan ini saya pasti bisa, saya pasti dapatkan ini, saya dapatkan itu, ya. Jadi kalau iman dan optimis ini dua hal yang berbeda, tetapi ada kesamaannya. Jadi tidak berbeda sangat gitu ya, tetapi ada kesamaannya, yaitu apa? Sama-sama meyakini apa yang sudah nampak dan belum nampak. Jadi kalau orang yakin, orang optimis, itu dia yakin meskipun belum melihat, dia pasti bisa. Dia pasti bisa meraih dengan keyakinan. Iman juga begitu. Dia memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa dia pasti bisa. Namun ketika orang itu mendapatkan hal yang diinginkan, kalau orang optimis dapat meraih apa yang tadinya dia pikir, itu dia rasa itu ada kebahagiaan, tetapi tidak berlangsung dengan lama. Saya tanya kepada salah satu pemuda yang saya tanya, kamu sudah meraih juara yang tertinggi itu apa? Dia kata, pokoknya dia ada tingkat kabupaten apa. Bagaimana perasaannya ketika meraih yang tadi yang diyakini, yang tadi berlatih dengan keras, optimis menang dan akhirnya benar-benar menang. Bagaimana perasaannya? Dia senang. Tapi apakah berlangsung lama? Tidak. Katanya kalau pagi menang, sore sudah lupa. Ya. Jadi kalau optimis, kalau sudah berhasil, ya sudah berhenti. Kebahagiaannya itu berhenti. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau iman, ya, dia meyakini meskipun
nampak. Kalau dia dapat, nanti kita akan lihat contoh dari tokoh Alkitab yang dia yang beriman. Kita akan melihat, ya. Jadi kalau iman itu adalah dasar dari optimis. Karena beriman maka ya optimis akan meraih. Saya tanya sama pemuda tadi, kalau kamu yakin itu berdoa nggak ketika akan tadi? Dua-duanya iman dengan doa, optimis dengan doa. Ya. Tetapi hal itu berbeda. Kalau optimis berkaitan dengan hal-hal yang baik, ya, dua-duanya pengen saudara beriman kepada Tuhan untuk apa? Hidup kita apa? Diselamatkan. Saudara beriman kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa? Kalau saudara sakit, disembuhkan. Kalau saudara kekurangan, saudara berdoa percaya kepada Tuhan supaya diberi apa? Kalau kekurangan dicukupkan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Musa. Kita akan lihat di ayat 24. Ayat 24 dikatakan, karena iman setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Fir'aun. Bapak Ibu Saudara, ini disebutkan ada banyak tokoh Alkitab yang disampaikan di kitab Ibrani ini karena iman. Salah satunya saya ambil dari Musa. Nah, Musa, saudara pasti tahu ceritanya ya. Saya nggak akan tulis dari belakang, nanti habis waktunya. Musa ketika sudah dewasa, dia tahu asal usulnya. Dia tahu bahwa dia bukan anak kandung dari putri Fir'aun. Makanya dari situ dia menolak disebut anak putri Fir'aun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Musa menolak kedudukan yang nyaman, kedudukan yang membuat orang itu, semua orang pasti menginginkan hal itu. Saudara, kalau jadi putri raja itu enak apa enggak? Anak putri raja, mbahnya raja loh ya, mbahnya raja, enak enggak? Enggak enak. Saudara sudah pernah? Paling tidak, apa yang menjadi kebutuhannya pasti terpenuhi. Dia nggak usah soro-soro, nggak usah susah-susah, melakukan ini dan itu untuk mendapatkan sesuatu. Dia cukup bilang, dia nggak perlu cuci piring, nggak perlu setrika baju, ya, nggak perlu nyapu ngepel, semuanya sudah tersedia. Anak-anak pasti ya seneng ya hal itu ya. Seandainya aku anak putri raja, bangun siang sudah ada makan di meja makan, habis makan tinggal geletak, ada pembantu yang bersihkan. Kalau mau jalan-jalan sekarang nggak usah pakai uang cash, dikasih kartu atau di HP ada buat bayar full tanpa limit. Waduh, ya. Enak. Tapi saudara, Musa menolak hal itu, menolak kekayaan dan kedudukan. Kira-kira kalau Bapak Ibu diberi kekayaan dan kedudukan, ya, mau pilih mana? Kaya atau miskin? Yakin? Setengahnya giling-giling itu. Kalau giling itu butuh biaya nggak Bapak Ibu? Iya toh. Ada gilingnya nggak biaya? Ada biaya? Nonot. Lah ya suka kalau tahu diri, ya kan? Nggak tahu diri, melo ayah. Paling nggak kalau diajak makan, bayarlah parkirnya Bapak Ibu kalau ditraktir ya. Saya diajarin ibu saya gitu, ya. Kalau diajak orang makan, Anda nggak keluar uang, tapi bayarlah parkir
motor orang itu. Piro saya 2.000 bisa kan dibanding dengan traktirannya 5.000. Pak Solis boleh. Meskipun hanya 2 bakso ya. Supaya kita tuh enggak apa ya, aji mumpung tahu diri gitu ya. Nah, setelah Musa menolak hal itu, ya, dia harus beriman. Dia tahu itu bukan haknya, itu bukan bagiannya, karena dia adalah bangsa Israel, maka dia menolak hal itu. Yang kedua, ayat 25 dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini kalau ayat saya ya bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, Musa ini tahu bahwa kalau dia menolak disebut anak putri Fir'aun, maka ia akan menderita. Ya, dia akan menderita, sudah menderita sengsara. Jadi dia akan mengalami double penderitaan sebagai rakyat jelata. Ya, apalagi sebagai bangsa waktu itu Israel di sana sebagai apa? Budak. Di Mesir sebagai budak. Jadi Musa menolak tawaran itu. Musa memilih lebih baik menderita sengsara dari hidup nyaman daripada mengingkari Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, kalau diberi pilihan yang kerja, kamu naik pangkat, saya kasih gaji besar, tapi hari Minggu masuk, tak ada libur. Gak usah meninggalkan Tuhan, terlalu ekstrim. Kira-kira milih yang mana? Cicilan akeh, anak tambah gede, kredit ini kredit itu belum lunas. Nah, ayo saudara, mau menderita sengsara, gaji pas-pasan, tapi hari Minggu libur, saudara utamakan. Saudara milih mana? Berani nggak menolak tawaran itu? Yakin? Bapak Ibu, saya punya komitmen karena saya anaknya ya, karena saya ambil komitmen di sini. Ketika di pekerjaan saya itu mesti paling tidak itu ada rekreasi kan, ada tempat pensiun, kita rekreasi bersama untuk merayakan ya berwisata. Satu kali saya sudah ngomong sama seseorang yang di luar pulau, nanti kapan-kapan kalau ada berkat saya ke sana. Saya pikir kayak kalau saya satunya rekreasi bukan hari Minggu, pokoknya kalau hari Minggu pantangan buat saya. Kan gratis Bapak Ibu ya. Ya kalau saya rekreasi itu gratis, free, dapat sanggul lagi ya. Naik pesawat, PP, hotel, makan, pokoknya kita nggak keluar uang, keluarnya buat beli oleh-oleh. Selama bertahun-tahun, setiap ada satu minggu saya harus menolak itu. Resikonya apa? Saya nggak bisa jalan-jalan, saya nggak bisa lihat yang itu. Tetapi saya tahu saya harus mengutamakan Tuhan. Ya, saya harus mengutamakan Tuhan. Jadi daripada apa? Sementara menikmati kesenangan dunia. Apalagi kesenangan dosa. Kalau kesenangan dosa itu ya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ya, anak-anak ya. Saudara kalau sudah tergiur dengan hal-hal yang menjurus, hal-hal yang berbahaya, cepat-cepatlah bertobat ya. Ketok enak, wah sekali tidak apa-apa, 2 kali, lama-lama sudah terikat,
maka kita akan sulit untuk lepas. Ya, berani katakan tidak. Kalau slogan itu berani katakan tidak pada narkoba, tapi berani katakan tidak untuk hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang ketiga, ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Saudara, kalau Musa ini berada di Mesir dan mau disebut anak putri Fir'aun dengan kehidupan yang nyaman, dan mungkin dia kalau sudah dewasa dia punya kedudukan di sana, kalau dia terima itu, ya, itu baginya adalah sebuah penghinaan bagi dirinya sebagai orang Israel, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kalau dia memilih orang di luar Tuhan, memilih hidup nyaman daripada menderita, ya, hidup di zona nyaman daripada menderita, itu adalah penghinaan. Bapak Saudara, seringkali kita lebih sungkan dengan orang lain. Kita lebih sungkan dengan orang yang menganggap yang kita anggap lebih daripada kita, sehingga kita kadang-kadang, bahasa Inggrisnya apa? Nelunglo itu. Nelunglo itu bahasa Inggrisnya apa? Takutnya nggak ada. Daripada kita, ya, di minggu kan masih ada minggu depan lagi. Misalnya saudara punya jam doa dan baca Alkitab. Kalau saudara sudah asik dengan ini biasanya, ya, dengan HP lagi kumpul-kumpul, saudara skip itu, ya. Kalau saudara lebih mengutamakan hal-hal yang menurut saudara menguntungkan daripada Tuhan, itu adalah sebuah penghinaan. Bagi Musa itu adalah penghinaan bagi orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Ayat ke-7, ayat 27. Karena iman ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat dia yang tidak kelihatan. Jadi Musa dia tahu, dia bertahan dengan imannya, dia bertahan dengan keyakinannya. Dia tidak takut dengan murka raja kalau dia pergi meninggalkan istana, meninggalkan kenyamanan. Ya, dia bertahan karena dia tahu siapa yang dia percayai. Jadi dia tidak menoleh ke belakang. Dia melihat jauh ke depan, meskipun dia tidak melihat, dia belum melihat apa yang terjadi di depan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang kita pelajari sebagai dari kisah Musa yang ditulis di kitab Ibrani ini? Karena iman. Bapak Ibu Saudara, minggu ini dan di dalam persekutuan doa kita akan membahas tentang bertumbuh dan melayani Tuhan dengan sukacita. Bagian ini saya mau sampaikan tentang iman versus optimis. Sebagai orang yang sudah dewasa rohani, saudara pasti memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan. Karena sebelum kita jadi orang Kristen dewasa, ya, orang Kristen yang ini, kita sudah percaya pada Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, semakin kita mengenal Tuhan, semakin
semakin kita tahu kebenaran firman Tuhan, semakin kita yakin akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, semakin kita mengenal Tuhan, maka iman kita semakin bertumbuh. Nah, sebagai orang yang dewasa rohani, apa yang kita pelajari dari iman Musa? Yang pertama, saudara, Musa yang tadi di ayat 27, karena iman setelah dewasa, Musa menolak disebut anak Firaun. Yang pertama yang saudara harus lakukan adalah saudara harus berani keluar dari zona nyaman. Jika hidup Anda hari-hari ini itu terlalu nyaman, so kuantai, dan tetap nikmatilah. Tetapi hati-hati saudara. Saudara terlalu nyaman dan saudara tidak peduli dengan sekitar, ya. Bahkan kalau saudara hari Minggu ke gereja itu sebagai formalitas, bukan karena kesadaran, maka kita itu bukan orang Kristen yang dewasa. Terlalu nyaman hidup kita. Karena apa? Bukan masalah, hidup baik-baik saja, ya. Apa yang saya butuhkan ada. Saudara tidak peduli dengan lingkungan, penting aku enak, penting aku nyaman. Saya tidak peduli dengan sekitar. Kalau ada orang yang berusaha lain, gak bisa mengatur keuangan atau salahmu dewe, atau kita melakukan apa? Nah, kalau ada orang yang sakit, kemarin ibu-ibu hari Selasa ya, Bapak Ibu, kalau ada orang sakit jangan terlalu banyak ditanya sakitnya kayak apa. Oh terus, jangan nanti tambah dia apa mikir gak sembuh. Tanya aja gimana. Oh ya, pastilah Tuhan kan. Udah ngomong lainnya. Jangan tanya penyakitnya detail gitu. Kalau malah dokter yang harus berdiagnosa Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi saudara, kalau saudara hidupnya nyaman maupun atau apa, ketika saudara sedang berada di titik yang baik-baik saja, saudara hati-hati, saudara tidak bertumbuh. Karena setiap orang, ya, kalau anak sekolah, kalau mau naik kelas, apa yang dilakukan? Pasti mengikuti ujian. Jadi kalau hidup kita nggak ada kenaikan, ya levelnya masih panjat, berarti kehidupan rohani kita kata, ya, nggak ada peningkatan. Bapak Ibu saudara, kalau kita menginginkan kekayaan itu salah kok? Benar. Saudara boleh, ya, menginginkan kekayaan, promosi jabatan atau apapun lah, ya, tentu tidak salah, ya. Namun kalau hal itu akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan, maka berhati-hatilah. Kalau orang Kristen berani keluar dari zona nyaman, ya, dia menjadi seseorang yang dewasa, rohaninya dewasa. Bapak Ibu saudara lihat, Musa berani menolak kenyamanan demi karena dia orang Israel. Saudara, kalau saudara tadi saya sampaikan, kalau saudara dapat tawaran jabatan, saudara harus meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, membuat Anda sibuk menjauhkan saudara dari Tuhan. Saudara harus berani mengatakan bahwa kalau memang bukan dari Tuhan, harus berani menolak. Iman memandang jauh ke depan dari apa yang dilihat. Yang kedua, ayat 26, karena ia lebih suka menderita
Musa lebih suka menderita daripada hidup nyaman. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah berani mengambil risiko meskipun menderita. Jadi sebagai pengikut Kristus kita harus siap memikul salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita terima Yesus, kita menjadi anak Tuhan, ya. Saudara harus siap memikul salib dan menyangkal diri. Apa yang Anda pilih jika ada tawaran yang lebih baik? Tapi syaratnya saudara harus meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan. Saudara harus pikirkan itu, ya. Kalau menjadi anak Tuhan, saudara harus ambil resiko. Bapak Saudara kasih Tuhan, saya lihat di media sosial ada challenge, ya, ada tantangan. Pilih Yesus atau 1M. Pilih Yesus. Temen nggak? 1M loh tante. Temen nggak? 1 miliar. Ada yang di sini pernah gajinya 1 miliar setahun ya? Hah? Setahun. Ada yang gaji 1M 1 tahun. Ayo. Yakin? Ini bisa buat retret gereja loh. 3 hari 3 malam sosok free. Loh, ada orang sekarang banyak uang, banyak kok orang youtuber itu, ya, itu berpenghasilan banyak sekali, ya, atau dipanggilkan orang yang konglomerat yang itu banyak. Saudara, ini challenge loh ya, saya lihat itu. Pilih Yesus atau 1M? Yesus. Tahu menang? Uang 1M itu kalau ditaruh di sini tuh kira-kira tadi berapa ya? Tahu ya? Bayangkan. Realita Bapak Ibu, ayo, realitanya ketika di challenge itu, ya pilih 1M lah. Yesus nanti seperti 1M dulu, ya rasanya duit 1M. Kenyataannya manusia butuh duit, bener nggak? Ibu, hari ini kita dapat berkat luar biasa. Tadi malam ada kursi, ada nanti bapak-bapak atau siapapun bisa kita main pingpong di depan. Ada mejanya, ada besi-besi itu nanti rencana sih, cuman nanti kita akan bicarakan pengurus itu buat kanopi apa di parkirannya nggak. Ini ada berkat Bapak Ibu. Kalau ada 1M, kalau ada 1M, gerejanya coba lupa. Saudara, pilihan. Kalau saudara pilih 1M, nggak pilih Yesus, ada resikonya. Ayo, pilih diri. Musa, kalau dia jadi anak putri Fir'aun, kalau dia hitung duitnya lebih dari 1M enggak? Mati lebih dari 1. Tapi dia menolak itu. Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang ada di sini, berani nggak memilih Yesus daripada tawaran dunia? Kak Popo, minggu depan lo sih ono lagi ikut ibadah di minggu depan. Sekarang kan lagi ini, ayo jalan-jalan, ayo ini. Oh, iman saya nggak sampai di situ loh, Maya. Lihat tawarannya. Kalau misalnya saudara ada syukuran, ada sama-sama ibadah, boleh ya, sama-sama ibadahnya boleh di hari ini. Tapi kalau saudara pergi tenang-tenang, oh di gereja itu apa aja, pentinglah membaca. Pokoknya intinya saudara, jangan sampai hal itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Orang yang dewasa rohani, dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Firman Tuhan kemarin, ya, harus berani ambil resiko meskipun harus menderita. Yang ketiga,
ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan terbesar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia akan kepada. Yang ketiga, harus berani mengosongkan diri. Sebagai orang percaya, memperkatakan firman Tuhan itu mudah, benar nggak? Namun melakukan tentu tidak mudah. Kalau bagi seorang pengkhotbah, ojo sampai gajah dibelang oli. Artinya apa? Iso khotbah, besok saudara enak dia di bawah. Ada yang mendengarkan saja. Yang berdiri ini itu yang besar Bapak Ibu. Kadang saya kalau mempersiapkan firman Tuhan, ojo lah, aku nggak sampai saya belum sampai sini. Tapi ketika Allah Tuhan ngomong, Bapak Ibu, saya sebenarnya punya persiapan buat yang lain hari. Tapi tidak tahu Tuhan pakai saya untuk ngomong ini hari ini. Biasanya kapan? Tadi malam. Saya sudah persiapan, sudah punya pen, nge-print. Ini Tuhan tidak tahu saya ngomong. Tuhan, kangen loh ini. Ya. Berani ngomong, harus berani. Ya, harus berani melakukan. Berani ambil resiko. Ya, yang ini berani mengosongkan diri. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, harus juga berani melakukan. Jadi jika kita melakukan hal di luar firman Tuhan, ya, melakukan bahkan untuk kepentingan pribadi, ya, seringkali kita melakukan supaya kita dilihat, oh dianggap orang baik, ya. Tapi itu membuat kita meninggalkan Tuhan, ya. Maka itu adalah sebuah penghinaan bagi Tuhan. Kalau kita lebih mengutamakan manusia daripada Tuhan. Saudara tahu bahwa Kristus itu lebih kaya, ya, daripada dunia ini. Dia lebih berharga dari apapun yang itu. Maka kita harus bisa mengosongkan diri. Yang ada hanya bukan berarti kita meninggalkan kegiatan kita terus kita di gereja terus, tidak, saudara, tetap lakukan itu. Tetapi jangan tinggalkan hubungan kita dengan tetap berdoa, membaca firman Tuhan, hidup dalam persekutuan. Yang terakhir, apa yang kita pelajari dari kitab dari iman Musa, sebagai orang yang dewasa rohani harus berani mempertahankan kepercayaan akan Kristus meskipun belum melihat. Saudara, iman, percaya meskipun belum melihat. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara hari ini? Yakinlah, percayalah bahwa akan ada hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan melebihi ekspektasi kita. Ya, kalau optimis itu hanya sebentar, tetapi ketika kita beriman, Bapak Ibu tahu akhir dari kisah Musa. Dia berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, meskipun dia harus melewati banyak rintangan. Tuhan tidak peduli. Kalau orang optimis itu ada masalah, dia menghindar, dia cari yang mudah. Tetapi kalau orang beriman, dia hadapi itu masalah. Musa dengan bangsa Israel di belakangnya, ketika dia keluar, dikejar dengan tentara Mesir sampai ke tengah mau menuju ke laut. Kalau ke depan mereka pasti mati, kanan kiri gunung, gak nututi naik. Karena banyak orang. Satu-satunya yang menjadi pengharapan dalam hidupnya siapa? Yang di atas. Saudara, Musa mengalami mukjizat demi mukjizat ketika dia mempertaruhkan iman. Karena iman, ya. Meskipun dia tidak melihat, apakah dia nanti tahu bahwa oh kita terus saja
ada laut nanti di belakang, tenang aja, tenang. Dia begitu kepada bilang sama itu sama orang Israel, enggak. Saudara, ketika kita beriman ada masalah, kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka dengan caranya sehingga kita melihat perbuatan Tuhan luar biasa. Kita nggak akan pikir, kalau kita optimis cuma ya itu yang kita dapat. Tapi kalau kita beriman di luar ekspektasi kita. Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan dari almarhum pendeta Bigman Sirait yang mengatakan iman besar itu adalah iman yang mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya meskipun gunungnya tidak berpindah. Saudara bisa? Saya yakin bisa, karena kita punya iman kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita tingkatkan iman percayaan kita kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan akan melakukan banyak hal. Meskipun saat ini kita belum melihat, tapi pasti Tuhan akan buka jalan pada setiap pergumulan kita. Ya, Tuhan pasti akan memberikan yang apa kita butuhkan, apapun yang kita butuhkan, bahkan lebih daripada yang kita butuhkan. Jadi Musa, dia hanya ingin membawa bangsa Israel. Saudara, 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Bajunya tidak petel, tidak sobek, sepatunya juga tidak rusak. Betapa penyertaan Tuhan luar biasa. Karena iman. Mari kita sama-sama yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mempercayai Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya, menaruh kepercayaan meskipun belum melihat, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita akan menerima berkat dari Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini Kau sudah sampaikan benar firman setiap kami mempercayai dalam segala sesuatu meskipun kami tidak melihat. Seperti yang Tuhan janjikan pada Musa, karena iman Tuhan bawa dengan berbagai jalan sampai pada saat yang Tuhan tentukan. Meskipun dia tidak sampai masuk tanah Kanaan, tapi dia tetap percaya kepada kehidupan kami. Biarlah kami taruhkan di dalam, meskipun saat ini kami belum melihat, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai penolong dalam kehidupan kami, sebagai Allah yang maha kuasa yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu, kami semua yang ada di sini tetap mempercayai dan meyakini karya-Mu terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kedatangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berdoa. Amin. Berikan. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita boleh disegarkan kembali dan diingatkan bahwa 1 miliar itu merupakan penghinaan. Kalau kita menganggap kekayaan lebih besar dari Kristus, berarti 1 miliar adalah itu berkat yang boleh saya peroleh. Dan mari kita memiliki iman yang benar, bukan iman yang besar, karena iman sekecil biji sawi pun bisa memindahkan gunung, gitu kan. Mari kita berdoa untuk memberikan kesempatan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang terus menolong kami. Kiranya Tuhan boleh menyempurnakan iman
Kami mau memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian, diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan. Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Hingga bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Hingga bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Hingga bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap hanya kepada Tuhan. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita boleh berharap kepada Tuhan saja yang boleh memberkati kita, bukan Mesir, ya, bukan kekayaan dan kekayaan kita. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini. Hari Rabu, persekutuan doa kelompok Bogi dan Karangpuri di rumah Ibu Hedi, Mbak Hedi, jam 7 malam. Kemudian kelompok Kebon Agung dan Pekarungan di rumah keluarga Bapak Sutoyo. Jadi yang mau ke sana bisa bareng-bareng kalau tidak tahu. Kemudian hari Jumat ada latihan WL dan musik jam 7 malam. Kemudian ibadah pujian dan penyembahan jam 8 malam. Dan hari Sabtu ada doa syafaat pagi jam 10. Kemudian ada ibadah pemuda remaja jam 19.00 di gereja. Dan Minggu mengundang Bapak Ibu kembali untuk hadir di tempat ini, ibadah raya jam 8 pagi. Dan dilanjutkan sekolah Minggu jam 9.30. Yang bertugas minggu depan tanggal 25. Oh, Minggu belum. Bawahnya lagi. Nah, Minggu tanggal 25 Januari. Benar ya? Oke. Natal kaum pria 19 di gereja. Di gereja. Mantap. Kemudian lanjut next. Oke, ya. Next lagi. Nah, yang bertugas pimpin pujian minggu depan akan dilayani oleh Bu Supriyatin, singernya Bu Linda dan Bu Eni, LCD Queen. Kemudian kolektan yang pertama Bu Deni dan Bu Yami, yang kedua Saudara Axel dan Daniel. Penerima tamu minggu depan dilayani keluarga Bapak Gordon, ya. Dan doa syafaat oleh Ibu Lina. Yang bertugas kebetulan oleh memberkati kita semua. Nah, saya sampaikan ada rapat pengurus setelah ibadah sekolah minggu selesai. Dimohon tinggal sebentar. Ada tambahan lagi Pak ya?
Gak ada. Baik, untuk mengakhiri sama Bapak Ibu bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat ibadah dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau pakai untuk bawa firman Tuhan. Kiranya Tuhan semakin hari semakin memuliakan Kau. Dan Tuhan, kami juga mau serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini yang sekarang saat ini Tuhan, kami semua hati Tuhan, kami yakin dan percaya melalui obat yang ini Tuhan, ada kesembuhan yang dialami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau serahkan Tuhan setiap program gereja yang ada Tuhan. Sebenarnya Kau tahu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan umat-Mu di depan ini. Biarlah Tuhan, semuanya hanya demi kemuliaan. Dan Tuhan, kami juga membawa Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau tahu apa yang dibutuhkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga serahkan Tuhan kiranya setiap persekutuan yang ada Tuhan, baik di pertarungan kita suami dan anak Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami di kelompok-kelompok ini. Tuhan, kiranya Kau pakai kami di mana kami belum tinggal sebagai terang dan garam untuk di tempat kami yang boleh ada. Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami seteruskan berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita meninggalkan tempat ini, mari buka hati, buka tangan untuk boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk mempercayai Tuhan di dalam segala hal apapun. Itu jadi bagian setiap orang-orang yang mengasihi. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Mari yang percaya sama-sama katakan.